Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal TPS kuantitatif UTBK 2022 bagian yang kedua. Yuk kita simak videonya. Soal nomor 11. Limit X mendekati 1 dari X pangkat 2N min X per 1 min X sama dengan. Pertama yang kita lakukan adalah substitusi, yaitu mensubstitusikan X sama dengan 1 ke soal. Sehingga diperoleh 1 pangkat 2N min 1 per 1 min 1. Ternyata diperoleh hasilnya adalah 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Sehingga untuk mengerjakan limitnya, saya akan coba menggunakan turunan. Jadi, turunan dari pembilang per turunan dari penyebut. Kalau kita turunkan, diperoleh, ini pangkatnya akan turun ke depan. Sehingga menjadi 2N dikali X pangkat 2N min 1. Ingat turunan pangkatnya berkurang 1 ya. Dikurangi 1. Ini adalah turunan dari X. Per turunan dari penyebutnya adalah min 1. Setelah diturunkan, kita substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan yang sudah diturunkan. Sehingga diperoleh 2N dikali 1 pangkat 2N min 1 min 1 per min 1. Karena 1 pangkat 2N min 1 adalah 1, maka hasil dari pembilangnya adalah 2N min 1 per min 1 atau min 2N plus 1 atau bisa kita tulis 1 min 2N. Soal nomor 12. Untuk membuat 1 cangkir kopi digunakan 1 sendok teh kopi dan Y sendok teh gula. Jika menggunakan 5 sendok teh gula, maka banyak kopi yang digunakan adalah 1 sendok teh kopi menggunakan Y sendok teh gula. Di sini saya akan memisalkan banyak kopi yang diperlukan adalah X. Sedangkan gulanya yaitu 5 sendok. Sehingga kita bisa membuat persamaan dari perbandingan senilai 1 per X sama dengan Y per 5. Atau kalau kita kalikan silang diperoleh XY sama dengan 5 atau X sama dengan 5 per Y. Jadi diperoleh banyak kopi yang digunakan adalah 5 per Y sendok teh. Soal nomor 13. Misalkan tanda kotak putih, tanda C dan tanda tagar menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Jika 6, tanda kotak 2, tanda C 4, tanda tagar 3 kurang dari sama dengan 5, manakah triple berikut yang benar untuk tanda kotak, tanda C, tanda tagar? Untuk mengerjakan soal ini langsung kita cek pernyataan 1. 6, tanda kotak 2, tanda C 4, tanda tagar 3 sama dengan kita ubah menjadi operasi
penjumlahan, pengurangan, dan pembagian sebagaimana tertulis di pernyataan 1. Sehingga bentuknya menjadi 6 plus 2 min 4 bagi 3. Atau sama dengan 6 plus 2 min 4/3 diperoleh 8 min 4/3 atau 20/3. Karena yang diinginkan soal hasil operasi tersebut harus kurang dari sama dengan 5, sedangkan 20/3 hasilnya lebih dari 5, 20/3 itu sekitar 6, maka pernyataan 1 salah. Karena tipe opsi pada soal ini 1 selalu dipasangkan dengan 3, maka ketika pernyataan 1 salah, maka pernyataan 3 juga salah. Sehingga kita tidak perlu mengecek pernyataan 3. Sekarang kita cek pernyataan 2. 6 tanda kotak 2 tanda C4 tanda tagar 3 sama dengan, kita ubah menjadi bentuk operasi penjumlahan, pembagian, dan penjumlahan sebagaimana tertulis di pernyataan 2. Sehingga hasilnya adalah 6 plus 2 dibagi 4 ditambah 3. Ingat, pembagian lebih kuat daripada penjumlahan, sehingga yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Maka hasilnya menjadi 6 plus 2/4 plus 3. Kalau kita samakan penyebut dan kita hitung, diperoleh hasilnya adalah 19/2. Karena 19/2 lebih dari 5, maka pernyataan 2 salah. Karena pernyataan 1, 2, dan 3 salah, maka otomatis yang benar adalah pernyataan 4. Sehingga jawabannya adalah D. Namun jika kita ingin mengecek pernyataan 4, sekarang kita coba cek ya. 6 tanda kotak 2 tanda C4 tanda tagar 3 sama dengan kita ubah menjadi operasi pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Sehingga hasilnya 6 min 2 kali 4 tambah 3. Karena perkalian lebih kuat daripada penjumlahan, maka kita kalikan dulu 2 dengan 4. Sehingga 6 min 8 plus 3 diperoleh hasilnya adalah 1. Dan benar bahwa 1 kurang dari sama dengan 5 sesuai dengan permintaan soal. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 14. Tabel berikut menyajikan informasi tentang durasi seseorang bisa menahan nafas untuk uji kondisi kesehatan paru-paru 200 pasien COVID-19. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Pada soal ini kita akan membandingkan nilai P dan Q. Nilai Q sudah diberikan di soal yaitu 51. Sedangkan P adalah banyaknya pasien yang bisa menahan nafas lebih dari 65 detik. Karena yang dicari adalah yang bisa menahan nafas lebih dari 65 detik, maka yang kita perhatikan pada tabel adalah baris ketiga dan keempat. Namun pada baris ketiga itu tertulis 60 kurang dari T kurang dari sama dengan 75.
yaitu ada 36 orang. Sedangkan yang diminta di soal yaitu yang bisa menahan nafas lebih dari 65 detik. Maka kita tidak bisa menentukan secara pasti banyak orangnya. Otomatis nilai P tidak bisa ditentukan dengan pasti, sehingga jawabannya adalah E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Soal nomor 15. Matriks A memiliki inverse, matriks yang memiliki elemen 2, 3, min 1, min 4, dan memenuhi matriks 5, 6, A, B sama dengan matriks A dikali dengan matriks 1, 3C, 7, min 2 untuk sebuah bilangan real A, B, C. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Untuk mengerjakan soal ini, saya akan menuliskan dulu persamaan matriks yang ada pada soal. Kemudian, kedua ruas tersebut akan saya kalikan dengan A inverse. Di sebelah kiri saya kalikan dengan A inverse. Begitupun dengan yang di sebelah kanan. Dan A inverse-nya sama-sama diletakkan di sebelah kiri. Kenapa kita kalikan dengan A inverse? Karena A inverse dikali A pada ruas kanan hasilnya akan menjadi matriks identitas dan matriks identitas boleh tidak kita tulis. Sehingga persamaan tersebut menjadi A inverse dikali dengan matriks 5, 6, A, B sama dengan matriks 1, 3C, 7, min 2. Karena matriks A inverse sudah disiapkan di soal yaitu matriks 2, 3, min 1, min 4, maka kita tinggal menuliskan. Ingat perkalian matriks yaitu baris dikali dengan kolom. Di sini saya akan mengalihkan baris pertama dan kolom pertama yaitu 2 kali 5 plus 3 dikali A. Hasilnya sama dengan 1. Atau 10 plus 3A sama dengan 1. 3A sama dengan min 9. Maka diperoleh A sama dengan min 3. Kemudian perhatikan lagi baris kedua dan kolom kedua. Saya akan mengalihkan min 1 dikalikan dengan 6 plus min 4 dikali B hasilnya adalah min 2. Ini perkalian dari baris 2 kolom 2. Diperoleh min 6 min 4B sama dengan min 2. Min 4B sama dengan 4. Diperoleh B sama dengan min 1. Sedangkan untuk mencari nilai C, saya akan mengalihkan baris pertama dan kolom kedua. Sehingga diperoleh 2 dikali 6 ditambah 3 dikali B hasilnya sama dengan 3C. Atau 12 plus 3 dikali min 1 karena tadi kita sudah peroleh B-nya adalah min 1. 12 plus 3 dikali min 1 sama dengan 3C. 12 kurang 3 sama dengan 3C. 9 sama dengan 3C diperoleh C sama dengan 3.
Karena di sini kita akan membandingkan nilai P dan Q. Nilai Q sudah diberikan di soal yaitu 0. Sedangkan nilai P adalah hasil penjumlahan dari A, B, dan C. A plus B plus C sama dengan min 3 plus min 1 plus 3. Diperoleh A plus B plus C adalah min 1. Sehingga diperoleh P sama dengan min 1, Q sama dengan 0. Maka hasilnya P kurang dari Q. Maka jawabannya yang B. Soal nomor 16. Lambang A kecil, kemudian ada 2 garis seperti ini. Menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real A. Bilangan real U merupakan suatu solusi dari 0 kurang dari tanda seperti tadi, tetapi di dalamnya X min 1 kurang dari 2 dan 1 kurang dari tanda seperti A tadi, di dalamnya X plus 1 kurang dari 4. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Lambang A seperti ini menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real A. Atau kita juga sebut lambang seperti itu adalah fungsi ceiling. Artinya kalau kita punya 0 kurang dari fungsi ceiling X min 1 kurang dari 2, artinya di situ bilangan bulatnya adalah 1, bilangan bulat antara 0 sampai 2 yaitu 1. Sehingga fungsi ceiling dari X min 1 sama dengan 1. Artinya nilai dari X min 1 itu pasti berada di antara 0 kurang dari X min 1 kurang dari sama dengan 1. Atau min 1 di sini pindah ke ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Begitupun untuk 1 kurang dari fungsi ceiling dari X plus 1 kurang dari 4. Artinya bilangan bulat di antara 1 dan 4 yaitu 2 dan 3. Sehingga fungsi ceiling X plus 1 sama dengan 2 atau fungsi ceiling X plus 1 sama dengan 3. Kalau kita uraikan, fungsi ceiling X plus 1 sama dengan 2, artinya 1 kurang dari X plus 1 kurang dari sama dengan 2. Begitupun untuk fungsi ceiling X plus 1 sama dengan 3 bisa ditulis menjadi 2 kurang dari X plus 1 kurang dari sama dengan 3. Atau 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1 atau 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Dari sini kita bisa gabungkan penulisannya menjadi 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Sehingga U adalah solusi dari 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2 dan 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Maka U adalah irisan dari keduanya. Jadi solusinya adalah irisan dari kedua interval tersebut. Maka U adalah 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Nah, P di sini adalah U yang tadi kita sudah peroleh. Jadi nilai P itu adalah nilai X yang berada di antara 1 sampai 2. Dan 2-nya ikut masuk.
Sehingga untuk Ki sama dengan 1, di sini kita bisa bandingkan bahwa nilai P itu adalah di antara 1 sampai 2 dan 2 bisa ikut masuk. Sedangkan nilai Q-nya adalah 1. Maka diperoleh jawaban bahwa P bernilai lebih besar dari Q. P lebih besar dari Q, maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 17. Dua bilangan 2 angka dibentuk dari semua angka 1, 5, 7, 9. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Kita akan membentuk bilangan 2 angka dari angka 1, 5, 7, 9. Maka bilangan terkecil yang bisa dibentuk adalah 15. Dan ini merupakan kelipatan 5. Pernyataan 1 bernilai benar. Perkalian terbesar akan diperoleh apabila kita mengalihkan bilangan 97 dengan 95. Sehingga pernyataan 2 salah. Selisih terkecil diperoleh ketika kita mengurangkan bilangan 17 dan 15. 17 dikurang 15 hasilnya sama dengan 2, maka pernyataan 3 salah. Selisih terbesar ketika kita mengurangkan 97 dengan 15. Hasilnya adalah 82. Pernyataan 4 benar. Maka banyak pernyataan yang bernilai benar, yaitu ada 2. Sehingga jawabannya yang C. Soal nomor 18. Tabel berikut menyajikan data banyaknya siswa kelas A dan gabungan kelas A dan B berdasarkan banyaknya buku novel yang dimiliki. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi tabel di samping? Perhatikan tabel, di situ kita bisa langsung menentukan jumlah siswa di kelas A, yaitu 9 plus 7 plus 3 plus 5 plus 6, hasilnya adalah 30. Perhatikan di tabel juga bahwa banyak siswa kelas A plus kelas B yang memiliki buku novel 0 adalah 9 orang. Artinya banyak siswa di kelas B saja itu adalah 0. Yaitu selisih dari 9 kurang 9. Kemudian banyak siswa di kelas B yang memiliki buku novelnya 1 adalah 6. 13 kurang 7. Dengan langkah yang sama kita akan peroleh bahwa jumlah siswa di kelas B adalah 0 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 hasilnya adalah 30. Sehingga jumlah siswa di kelas A dan B itu totalnya kalau kita hitung adalah 60. Modus A adalah banyaknya buku novel di kelas A dengan frekuensi paling tinggi, yaitu frekuensinya 9. Yaitu saat buku novelnya 0, berarti modus A sama dengan 0. Modus B artinya banyak buku novel di kelas B saat frekuensinya paling tinggi, yaitu frekuensinya 9 di baris akhir, yaitu banyak buku novelnya 4.
sehingga modus B sama dengan 4. Maka pernyataan 1 yang menyatakan modus banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih besar daripada kelas A bernilai benar. Selanjutnya kita akan mencari median B. Median B adalah nilai tengah di kelas B. Terjadi saat data ke-15 dan data ke-16 dijumlahkan dibagi 2. Data ke-16 di kelas B adalah 3, begitupun data ke-16. Maka 3 plus 3 bagi 2, mediannya adalah 3. Sedangkan modus B tadi kita sudah peroleh yaitu 4. Maka pernyataan 2 yang menyatakan median banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih kecil dari modusnya, ini bernilai benar. Selanjutnya, modus gabungan dari kelas A dan kelas B yaitu banyak buku novel di kelas gabungan yang frekuensinya paling tinggi. Di sini yang frekuensinya 15, yaitu banyak buku novelnya 4. Maka modus gabungannya adalah 4. Selanjutnya saya akan mencari median A. Median A yaitu nilai tengah di kelas A yang terjadi saat kita menjumlahkan data ke-15 dan data ke-16 dibagi 2. Ingat karena datanya ada 30. Data ke-15 yaitu 1 dan data ke-16 juga 1. Maka mediannya 1 plus 1 bagi 2 sama dengan 1. Sehingga pernyataan 3 yang menyatakan modus banyaknya buku novel data gabungan sama dengan 4 kali median kelas A bernilai benar. Sekarang saya akan mencari jangkauan kelas A. Jangkauan A yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, yaitu 4 kurang 0 sama dengan 4. Begitupun dengan jangkauan B, yaitu 4 kurang 0 sama dengan 4. Maka pernyataan 4 yang menyatakan jangkauan banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas A lebih besar dari kelas B bernilai salah karena jangkauannya sama. Sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya yang benar adalah 3 pernyataan yaitu D. Soal nomor 19. Berapa volume 5 TABC? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1 menyatakan segitiga ABC sama sisi. Karena panjang sisinya tidak diketahui, maka kita tidak bisa menentukan volume 5 tersebut. Sehingga pernyataan 1 tidak cukup. Pernyataan 2, luas segitiga ACT sama dengan 10. Karena tidak ada info mengenai panjang sisi segitiga ACT dan kita juga tidak tahu apakah segitiga ACT ini sama sisi atau sama kaki, maka pernyataan 2 tidak cukup. Karena pernyataan 1 tidak cukup dan pernyataan 2 tidak cukup,
Maka kedua pernyataan kita gabung. Segitiga ABC sama sisi dan luas segitiga ACT sama dengan 10. Dari kedua informasi tersebut tetap tidak bisa ditentukan panjang sisi limas. Karena segitiga ACT belum tentu segitiga sama sisi seperti segitiga ABC. Jika segitiga ACT sama sisi, maka lewat luasnya bisa dicari panjang sisinya. Tetapi karena di sini kita tidak tahu jenis segitiga ACT, maka panjang sisinya tidak bisa dicari, otomatis volume limasnya tidak bisa dicari. Maka jawabannya adalah yang E, yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Soal nomor 20. Apakah sistem persamaan linier X plus AY sama dengan B dan A plus 1X plus 2Y sama dengan 3 tidak memiliki solusi untuk X dan Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, A kuadrat plus A min 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan diperoleh A plus 2 dikali A min 1 sama dengan 0, maka A sama dengan min 2 atau A sama dengan 1. Jika A sama dengan min 2, kita substitusikan ke kedua persamaan garis di soal, maka diperoleh garisnya X min 2Y sama dengan B dan min X plus 2Y sama dengan 3. Dari garis yang pertama kita peroleh gradiennya, saya sebut M1. M1 sama dengan min angka di depan X yaitu 1. Jadi min 1 per angka di depan Y min 2. Sehingga M1 sama dengan 1 per 2. Dengan cara yang sama, M2 sama dengan min dari min 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Karena M1 sama dengan M2, artinya kedua garis sejajar. Maka tidak berpotongan sehingga tidak mempunyai solusi. Sekarang untuk A sama dengan 1, jika saya substitusikan ke kedua persamaan garis diperoleh X plus Y sama dengan B dan 2X plus 2Y sama dengan 3. Maka M1 sama dengan min 1 per 1 sama dengan min 1 dan M2 sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1. M1 sama dengan M2 artinya kedua garis sejajar maka tidak berpotongan sehingga tidak mempunyai solusi. Sehingga pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan. Berikutnya pernyataan 2 menyatakan nilai mutlak A min B sama dengan 3. Ada beberapa kemungkinan, diantaranya jika saya ambil A sama dengan min 2 dan B sama dengan 1. Kalau kita substitusikan ke persamaan garis, maka diperoleh X min 2Y sama dengan 1 dan min X plus 2Y sama dengan 3. Dari sini diperoleh M1 sama dengan min 1 per min 2 atau setengah dan M2 sama dengan min dari min 1 per 2 sama dengan setengah. M1 sama dengan M2 artinya kedua garis sejajar. Maka tidak berpotongan sehingga tidak mempunyai solusi.
Kemungkinan yang lainnya, saya bisa ambil A-nya sama dengan 4, B sama dengan 1. Kalau kita substitusikan ke persamaan garis, diperoleh X plus 4Y sama dengan 1 dan 5X plus 2Y sama dengan 3. Di sini kita peroleh M1 sama dengan min 1 per 4 dan M2 sama dengan min 5 per 2. Karena M1 tidak sama dengan M2, artinya kedua garis tidak sejajar. Maka kedua garis berpotongan sehingga mempunyai solusi. Karena dari pernyataan 2 kita bisa memperoleh jawaban bahwa kedua garis bisa sejajar atau bisa berpotongan, karena jawabannya ada 2, bisa sejajar bisa tidak, maka pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Maka jawaban akhirnya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Maka jawabannya yang A. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan kedua dari soal kuantitatif UTBK 2022. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.